Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Asih Setia. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang inspeksi keselamatan LLAJ. Unsur teknis inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Unsur teknis utama 1. A. Sistem penerangan 1. Lampu utama kendaraan A. Dekat, B. Jauh. Metode pemeriksaan. Aktifkan lampu utama dan periksa apakah semua lampu utama bisa dimatikan dengan satu klik dengan saklar. Nilai ukur atau jumlah. Lampu dekat ataupun jauh dapat menyala sesuai fungsinya baik kiri maupun kanan. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. 2. Lampu petunjuk arah atau sein. Metode pemeriksaan berfungsi saat tuas menunjuk arah diaktifkan. Nilai ukur jumlah lampu penunjuk arah menyala dengan kelap-kelip. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan lampu berwarna kuning tua dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 petugas. 3. Lampu rem berfungsi ketika rem diaktifkan baik kiri maupun kanan, memancarkan cahaya merah stabil, tidak buram, dan tidak terganggu oleh pengoperasian lampu lain. Nilai ukur atau jumlah. Lampu rem berfungsi dengan baik, dapat menyala baik kiri maupun kanan. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Lampu mundur. Metode pemeriksaan berfungsi ketika penerus daya digunakan pada posisi mundur atau F. Lampu mundur menyala saat penerus daya digunakan pada posisi mundur. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. B. Sistem pengereman, rem utama. Metode pemeriksaan. Jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya apakah berhenti saat rem diaktifkan. Nilai ukur atau jumlah. Rem berfungsi dengan baik. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan dilakukan oleh sekurangnya 2 orang petugas. 6. Rem parkir. Metode pemeriksaan. Aktifkan rem parkir. Gerakan kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir. Nilai ukur atau jumlah. Rem berfungsi dengan baik. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. C. Badan kendaraan. 7. Kondisi kaca depan. Metode pemeriksaan. Periksa kondisi permukaan kaca depan apakah ada retakan. Nilai ukur atau jumlah. Permukaan kaca rata, jelas untuk melihat keluar, tidak ada retakan. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Keterangan kondisi kaca depan. D. Sistem roda, kondisi ban. Metode pemeriksaan. Periksa apakah terdapat sayatan, penyokan atau benjolan, pemasangan ban sudah sesuai, kondisi tangkai katup dan tepi-tepinya atau ban tipis. Nilai, jumlah, dan ukuran. Tidak ada sayatan, tidak ada bagian yang mengelupas, tidak ada benjolan atau penyokan. Keempat ban harus memiliki ukuran yang sama, kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tampak ban. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Perlengkapan. 9. Sabuk keselamatan di kursi pengemudi. Metode pemeriksaan berfungsi mengunci pada saat dihentakkan secara mendadak untuk tempat duduk pengemudi. Nilai ukur atau jumlah. Mengunci saat dihentakkan untuk tempat duduk pengemudi. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan sabuk keselamatan. 10. Dimensi muatan. Metode pemeriksaan. Periksa apakah lebar muatan melebihi lebar bak muatan kendaraan. 2. Periksa apakah tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. 3. Periksa apakah bobot muatan tersebar di seluruh platform kendaraan. Nilai ukur atau jumlah.
Dimensi muatan harus memenuhi 1. Lebar muatan tidak boleh melebihi bak muatan kendaraan. 2. Kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm dengan bobot muatan harus disebar di seluruh platform kendaraan. Sasaran angkutan barang. 11. Pemenuhan persyaratan umum plakat dan simbol kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun. B3. Metode pemeriksaan. Periksa apakah kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai ukur atau jumlah. Memenuhi plakat dan simbol pada kendaraan bersangkutan. Bahan berbahaya dan beracun B3 sesuai bentuk ukuran penempatan. Sasaran angkutan barang. Unsur teknis penunjang. A. Pengukur kecepatan speedometer. 12. Pengukur kecepatan speedometer. Metode pemeriksaan. Jalankan kendaraan kecepatan secukupnya apakah jarum penunjuk kecepatan berfungsi dengan baik. Nilai ukur atau jumlah. Pengukur kecepatan berfungsi dengan baik. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. B. Sistem penerangan. 13. Lampu posisi. Berfungsi ketika lampu utama diaktifkan. Nilai ukur atau jumlah lampu posisi penerangan sesuai dapat menyala sesuai fungsinya saat lampu utama dihidupkan. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang umum. Keterangan lampu penerangan posisi depan berwarna putih, lampu penerangan posisi belakang berwarna merah. C. Bagian badan kendaraan. 14. Kaca spion. Metode pemeriksaan. Periksa apakah terdapat kaca spion. Nilai ukur atau jumlah. Berjumlah 2 buah atau lebih, dibuat oleh kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak yang bentuk objek yang terlihat. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. 14. Penghapus kaca atau wiper. Metode pemeriksaan. Berfungsi pada saat tuas diaktifkan. Nilai ukur atau jumlah. Kedua penghapus kaca wiper berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan alat penyemprot air. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. 16. Klakson. Metode pemeriksaan. Berfungsi pada saat tombol klakson ditekan, mengeluarkan suara saat tombol klakson ditekan, tombol klakson sesuai bawaan pabrik. Sasaran angkutan umum dalam trayek dan angkutan barang. D. Kapasitas tempat duduk. 17. Kesesuaian kapasitas tempat duduk. Disesuaikan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Jumlah dengan duduk harus sesuai dengan yang tertulis dengan nomor lulus uji kendaraan bermotor. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek. E. Perlengkapan kendaraan bermotor. 18. Ban cadangan. Metode pemeriksaan. Periksa apakah ban cadangan tersedia dan memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan. Nilai ukur atau jumlah. Ban cadangan tidak dalam keadaan rusak, kempes, dan kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. 13. Segitiga pengaman. Periksa apakah terdapat segitiga pengaman. Terdapat segitiga pengaman berwarna merah dengan jumlah paling sedikit 2 buah, mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. 20. Dongkrak. Metode pemeriksaan. Periksa apakah terdapat dongkrak dan dapat berfungsi dengan baik dengan dicoba mengaktifkan dongkrak secukupnya. Nilai ukur atau jumlah. Dongkrak ada. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. 21. Pembuka roda. Metode pemeriksaan. Periksakah apa terdapat pembuka roda. Pembuka roda ada. Angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. 22. Lampu senter. Periksa apakah terdapat lampu senter dan dapat berfungsi dengan baik. Lampu senter paling sedikit berjumlah 2 buah dan dapat berfungsi dengan baik. Fasilitas tanggap darurat. 23. Pintu darurat. Metode pemeriksaan. Periksa apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang mempunyai jumlah
tempat duduk sekurang-kurangnya 27 buah dan pintu darurat dicoba dibuka minimal lebar 430 mm. Terdapat pintu darurat dapat berfungsi dan terdapat petunjuk cara membukanya. 24 jendela darurat. Metode pemeriksaan. Periksa apakah terdapat jendela darurat sekurang-kurangnya 1 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 27 buah kursi. 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk ditempatkan di tempat duduk berjumlah 27-50 buah kursi. 3 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 51-80 kursi. Terdapat jendela darurat dan tidak ada penghalang. Alat pemukul atau pemecah kaca atau martil. Metode pemeriksaan. Periksa apakah terdapat alat pemukul atau pemecah kaca yang terpasang pada setiap jendela. Nilai ukuran atau jumlah paling sedikit berjumlah 1 buah pada setiap satu jendela atau sisi jendela. Palu atau martil pada salah satu ujungnya berbentuk lancip. Sasaran angkutan orang umum dan trayek. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Egi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.